dia, Rosiana Silalahi. Selamat malam, Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan ada warga negara Indonesia yang positif terkena virus corona. Berita ini tak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Media menjadi sorotan karena sejumlah pemberitaan dianggap justru memperkeruh suasana. Inilah Rosi, Corona, Media, dan Kepanikan Publik. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek, tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Menkes confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya. Corona, Media, dan Kepanikan Publik. Saya mengundang warganet, berikan pendapat Anda, pengalaman Anda, atau kesan Anda tentang pemberitaan soal corona di Indonesia. Hashtagnya adalah Corona di Media. Live streaming bisa Anda ikuti melalui kompas.tv/live. Virus corona mengejutkan dunia sejak ditemukan Desember lalu di Wuhan, Tiongkok. Hingga 5 Maret saat kami bersiaran ini, dari situs laman WHO, virus ini telah terkonfirmasi positif di 79 negara dengan jumlah kasus 95.270 dan angka kesembuhan mencapai lebih dari 50%. Virus corona menimbulkan kecemasan di publik. Media dinilai punya peran penting menyampaikan informasi yang akurat bagi publik. Tapi kini pemberitaan media justru dituding menimbulkan kepanikan. Benarkah? Malam ini saya telah mengundang narasumber saya mulai dari paling ujung. Selamat malam Dr. Jaka Pradipta, spesialis paru. Wakil pemimpin redaksi TV One, Toto Suryanto. Ya. Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com. Arif Zulkifli, Dewan Pers sekaligus Direktur Pemberitaan Tempo Group. Ignatius Haryanto, dosen komunikasi UMN. Dan Eski Suyanto, dosen komunikasi Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Presiden Jokowi hari Senin kemarin sudah mengumumkan 2 WNI positif corona. Tetapi sebelum itu saya ingin dulu mengingatkan bahwa setelah Presiden Jokowi jumpa pers, ada hal lain yang lebih menakutkan. Ada kepanikan, ada kecemasan. Dan saya ingin mengingatkan kembali, sebenarnya sudah beberapa kali Menteri Kesehatan Terawan mengatakan hal ini. Saya ingat waktu itu 28 Januari, tapi kemudian ada diucapkan juga di bulan Maret kemarin. Ini pernyataan Menkes Terawan. Yang jelas itu pemerintah itu jujur, selalu apa adanya, ya. Dan inilah kamu lihatlah, Menkes confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Yang menakutkan itu beritanya, ya. Saya bolak-balik ngomong, yang menakutkan sekali berita buktinya apa? Ini positif aja ya, batuk-batuk biasa itu, nggak ada ngapa-ngapain. Saya mulai dari para pemimpin media arus utama di sini, dari Mas Toto dulu dari TV One. Apa tanggapan Anda bahwa virus corona itu sebenarnya biasa aja, tapi pemberitaannya yang justru lebih menakutkan? Jadi berita tentang adanya korban itu yang memang membuat kita itu ribut akhirnya. Tetapi begini menurut saya, bahwa kenapa publik panik, ya, itu juga bukan tanpa alasan. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita pergi saja, kalau kita tahu medan yang mau kita hadapi seperti itu, mungkin kita nggak pernah panik, sesulit apapun. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa sejak awal itu menyiapkan kontingensi atau situasi terburuk yang mungkin kita hadapi. Kita itu siapa? Media, ya, pemerintah atau semua? Ya, pemerintah tentu yang sebagai penanggung jawab keberlangsungan negara ini, kita semua sebagai warga dan sekaligus mungkin sebagai bagian dari masyarakat yang wajib saling mengingatkan. Nah, maksudnya begini, prakondisi
bahwa virus itu sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang mungkin akan datang kapan saja, dibawa oleh siapa saja. Dan entah waktunya kapan. Itu tidak pernah disampaikan secara terbuka. Sehingga publik tidak pernah siap. Bayangin kalau korbannya, ya alhamdulillah kasus 1-2 itu kan istilahnya ya alhamdulillah belum banyak ya. Kemudian tidak banyak. Kalau misalnya pemberitaan dituding sebagai yang bertanggung jawab memperkeruh suasana, itu juga mesti kita diskusikan. Ya. Karena begini, proses berita itu kan butuh konfirmasi. Proses berita itu butuh fakta. Proses berita juga butuh kemudian sesuatu yang didiskusikan di tengah masyarakat. Jadi tidak bisa juga. Memang begini ya, kalau berita itu kan sekarang juga mesti kita pilah-pilah juga. Berita seperti apa yang bisa memperkeruh suasana dan berita seperti apa yang justru menjadi pemandu bagi masyarakat. Oke, kalau Wisnu, Kompas.com, bagaimana Anda menerima kritik tentang bahwa pemberitaanlah yang lebih menakutkan dari virus corona? Ada benarnya ya, tetapi kita harus lihat berita mana dulu. Sekarang ini semua orang mengaku sebagai media juga. Dan nggak semua sebenarnya media. Kita lihat perkembangan digital yang begitu luar biasa menghadirkan industri, lalu juga menghadirkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang mengaku menjadi media juga. Kalau media arus utama yang kita lihat atau media-media yang oleh Dewan Pers diklarifikasi atau dikonfirmasi sebagai media yang punya otoritas untuk memberitakan berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, saya yakin kok itu tidak terjadi ya, menimbulkan kepanikan. Tapi dari pernyataan Pak Menteri Kesehatan itu ada dua yang sebenarnya kita kritik juga dari pemerintah. Pemerintah itu keliru ketika memberikan keterangan di awal. Apa yang disampaikan di awal soal pasien 1 dan pasien 2 itu tidak tepat. Saya agak meragukan antara informasi dan imajinasi dari menteri itu atau bahkan presiden. Karena tidak ada pertemuan sebenarnya bertamu. Oh, berdasarkan wawancara kompas.id dengan, dengan pasien 1 dan pasien 2, apa yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan dan juga bahkan Presiden. Itu ternyata tidak Jadi sama. apa ini yang ingin Inu katakan, jangan-jangan bukan beritanya yang menakutkan, tapi sumber yang memberitakan itu atau sumber yang memberi informasi tentang berita itu sendiri juga tidak tepat. Sehingga itu otoritas pemerintah maksudnya? Otoritas pemerintah. Dan kita melihat malah di hari pertama ketika positif corona itu diumumkan, kita lihat pemerintah seperti nggak tahu apakah tidak siap atau memang tidak menganggap ini sebagai yang serius. Dari pernyataan Menteri Kesehatan kita melihat ini serius atau tidak ya. Ada unsur kayak bercanda. Ya saya mengapresiasi bahwa tidak ada keinginan untuk menimbulkan kecemasan. Tidak ada unsur keseriusannya? Ketika menyampaikannya itu tidak ada sense of ini urgen untuk disampaikan secara tepat dan tidak berlarut-larut untuk mengulang sesuatu yang seperti bahan bercandaan. Buat kami ini orang media akan melihat ini sejauh mana sih sebenarnya fakta yang disampaikan ini, sehingga kami pun mencari informasi yang lebih meyakinkan buat kami. Kalau misalnya itu supaya tidak membuat lebih panik, misalnya pemilihan tempat di veranda istana, alih-alih bukan secara berdiri, tegak, tapi justru ingin lebih membuat terasa nyaman, apa itu tidak dianggap tepat? Dalam sisi yang lain saya melihat memang pemerintah ingin melihat situasi ini tidak menimbulkan panikan yang berlebihan. Jadi pemerintah mungkin kalau dia juga mereka menyampaikannya dengan situasi yang agak tegang, lalu dengan pemilihan kata-kata yang mungkin juga tidak membuat masyarakat tenang, itu malah menimbulkan kepanikan baru juga sebenarnya. Dari sisi itu saya mengapresiasi, tetapi bahwa fakta atau informasi yang kemudian disampaikan pertama ke publik itu tidak benar dan tidak tepat ya, bukan tidak benar, tidak tepat seperti yang diakui oleh si pasien 1 dan 2, itu buat media juga menjadi sesuatu yang membingungkan. Akhirnya kemudian kami konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan pernyataan Presiden, apa yang dikatakan dan apa yang tidak. Oke, saya ke Bung Arief. Tudingan soal beritanya, apa tanggapan Anda? Berita bukan virus coronanya yang berbahaya, tapi pemberitaan yang bahaya. Kita lihat ada meme kan, misalnya virus corona yang berbahaya mana, tapi ternyata yang dibuka media yang jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Ya, saya kira begini, media itu kan menangkap apa yang terjadi di masyarakat. Kepanikan yang terjadi di publik, saya kira itu tidak bisa dihindari dalam sebuah katastrofi katakanlah yang seperti ini yang levelnya sudah begitu besar. Yang disayangkan adalah saya setuju dengan Inu bahwa pemerintah telat merespon ini. Ingat bahwa peristiwa Wuhan itu terjadi pada awal Januari di seputar tahun baru. Kita sudah dengar itu dan melihat dari traffic kita orang-orang kita ke Cina, lalu traffic antar negara, antar provinsi yang begitu tinggi, mestinya kan sudah dari awal-awal dibikin sebuah protap. Nah, ada kecemasan publik karena pemerintah tidak menunjukkan sikap yang
tepat dalam mengatasi kemungkinan, waktu itu belum, kemungkinan ini akan menjadi sebuah kondisi yang panik. Begitu. Nah media tentu saja menangkap itu semua. Bahwa kemudian ada media-media yang berusaha dengan tertib, melakukan pengecekan ulang dan seterusnya, itu kita apresiasi. Tapi ada juga media yang terlibat dalam kepanikan itu, bahkan mengkapitalisasi dan membesarkan itu. Misalnya ketika 2 orang pasien suspek corona yang kemudian diserbu rumahnya, dan itu menjadi sebuah keramaian yang baru lagi begitu. Jadi buat saya sebetulnya semua punya peranan. Pemerintah yang bisa kita nilai bergerak terlambat, mengambil inisiatif ini. Ingat bahwa pada bulan Januari atau Februari itu panic buying sudah terjadi di Singapura. Jauh sebelum apa yang terjadi di mal-mal yang kita lihat belakangan ini. Ya, tapi bukankah ada situasi yang begini, ketika belum ada yang dinyatakan positif, kita tidak percaya, nggak mungkin, pasti sudah ada yang kena positif. Jadi selalu berburuk sangka, tidak ada yang positif, dibilang nggak mungkin. Saya kira begitu bukan dibilang ada berburuk 2 positif, tetapi baru kemudian panik. Ya. Saya kira bukan berburuk sangka, tapi antisipatif. Karena hampir tidak mungkin ketika di bulan Januari dan awal Februari pemerintah tetap mengatakan nggak ada. Publik, media paling nggak, kami berbicara di newsroom, bertanya-tanya. Nggak mungkin, nggak ada, itu nggak mungkin. Gitu. Melihat transaksi orang itu begitu besar dan begitu cepat. Media sesungguhnya merefleksikan ketidakpercayaan itu. Oh iya. Ketidakpercayaan bahwa negara sebesar Indonesia tahu, kan? dari Januari, Februari hingga awal Maret nggak mungkin kayaknya. Mbak Eski, Anda juga pernah berprofesi sebagai wartawan, Anda anggota dari Aliansi Jurnalis Independen. Anda merasa beralasan apa yang menjadi tudingan Menteri Kesehatan? Saya menghargai kalau teman-teman mengkritik tadi pemerintah lamban dan lain-lain, tapi tidak menghilangkan bahwa kita masih ada Undang-Undang Pers 4099, masih ada Undang-Undang Penyiaran ya. Kalau di televisi juga, kalau media besar mungkin seperti Kompas punya style book, Tempo punya style book. Jadi dalam keadaan apapun silakan kritik pemerintah lamban dan lain-lain, tapi tidak framing, tapi tidak hoax, tapi tidak membuat lead berita. Ini kan era tadi kalau Inu bilang era digital ya, bagaimana clickbait itu lebih utama daripada sebenarnya edukasi buat publik. Kalau di undang-undang kita apa sih, pers itu in general semua itu adalah edukasi untuk publik. Saya kasih contoh, tadi saya lihat di TV siang, TV-nya Mas Toto, saya lupa saya kenal Mas Toto, mestinya saya WA Mas Toto. Itu Risma menimbun masker, padahal Risma itu nggak nimbun, dia mempersiapkan, karena kalau begitu kejadian, kotaknya siap, gitu. Kemudian udah gitu dari TV One lagi yang pakai masker, gitu, yang membuat orang panik gitu loh. Padahal yang maskernya tebal itu ya, jenis masker yang bukan seperti masker bedah. Kita kayak nonton Marvel gitu kan jadinya kan, gitu. Nah itu kan kayak, kayak nonton Star Wars, gitu loh. Jadi, wih, gitu ya. Nah alasannya saya baca dari timnya timnya itu bahwa karena kekurangan masker. Nah mungkin nanti dokter Jaka bisa menerangkan, kan nggak usah berhadapan-hadapan sama si narasumber gitu loh. Di daerah itu kok jadi paranoid, artinya reporter atau media itu tidak baca apa sih corona gitu loh. Yang sebenarnya jadi riset untuk media itu menurut saya tidak dalam, tapi sudah ikut-ikutan panik, rame-rame karena harus breaking news, karena harus clickbait, gitu ya. Jadi, tampilan reporter televisi menurut Anda juga berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan. Ya, saya mau kasih, boleh waktu untuk Mas Toto klarifikasi dulu, Mas Toto. Yang pertama begini, sumber kepanikan itu kan dari otoritas sebetulnya. Yang tadi saya sebut berkali-kali tidak mempersiapkan kondisi itu untuk semua lini. Termasuk enggak Mas Toto, kalau soal menghadapi pasien corona, itu kita udah baca dari awal, dari di Wuhan yang terjadi, kita tuh harus punya apa, bersikap apa gitu, itu udah ada. Orang tuh nggak gampang tertular. Kalau fisiknya fit, dia nggak mungkin tertular. Mungkin nanti dokter Jaka bisa nambahkan. Jadi kalau reporter pakai masker yang saya kasih contoh tadi ya, gitu ya, itu menurut saya agak berlebihan. Kemudian Mentari School kemarin ya, dia protes. Orang dia lagi mencoba meliburkan anak-anak, kemudian untuk membersihkan sekolah, dibilang ada yang kena. Jangan salah loh, dampak mungkin buat teman-teman media
Ya udah kita ralat aja. Ada hak ralat, hak jawab. Buat publik nggak gampang. Oke. Ya, gampang gitu. Saya mau break, tapi Mas Toto mungkin mau menambahkan penjelasannya. Jadi begini, masker yang dipakai itu sebetulnya masker biasa saja. Coba perhatikan, isinya pun itu masker yang menurut saya cukup bagus. Karena begini, pemerintah atau siapapun, Kementerian Kesehatan juga tidak pernah menyampaikan masker seperti apa sebetulnya yang kira-kira aman untuk menangkal virus. Coba bayangkan sekarang ini, masker hilang. Artinya apa? Dari awal tidak diantisipasi bahwa masker itu nggak perlu hilangin kalau publik semua udah tahu bahwa masker itu nggak penting untuk keperluan menghadapi orang yang kena corona karena tidak berdekatan. Nah problemnya adalah masker ini sudah terlanjur bagi masyarakat itu adalah penangkal semua hal, khususnya virus. Apapun jenisnya. Apapun jenisnya. Baik, saya sudahi di sini soal masker. Apa saja yang menjadi persoalan media saat memberitakan kasus corona? Kami kembali saat lagi.